Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tanya Hukum, kembali lagi bersama saya Yeliza Umami di Tanya Hukum Podcast yang membahas mengenai permasalahan hukum yang Anda tanyakan kepada kami. Masih bersama Bapak Abdul Hamim Jauzi dari advokat dari Aleko. Masih ada pertanyaan nih Pak yang perlu dibahas. Ini tentang ada satu pertanyaan tentang si ibu ini, dia sudah menikah kan, sudah punya anak-anak, terus suami itu kayak nggak memberi nafkah secara ekonomi, itu kayak nggak pernah ngasih gitu loh selama berbulan-bulan nih, bukan untuk sementara doang, berbulan-bulan dia tuh nggak pernah ngasih nafkah. Itu gimana Pak, konsekuensi hukumnya apa? Itu bisa dilaporkan atau bagaimana oleh istrinya ini? Baik, terima kasih. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan ya. Pertama, kalau memang betul suaminya ini bekerja tetapi tidak diberikan nafkah, maka secara keperdataan juga itu keliru ya. Jadi ada di dalam undang-undang perkawinan itu dimungkinkan ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah, ini kan kewajiban suami. Iya. Tetapi suami tidak memberikan nafkah, tidak menjalankan kewajibannya, maka itu bisa dilakukan gugatan. Ini yang belum banyak orang tahu ya. Jadi gugatan itu tidak semata-mata bertujuan untuk bercerai. Ya. Tapi gugatan perbuatan melawan hukum karena suami tidak memberikan nafkah. Jadi tidak ada kaitannya dengan perceraian. Meskipun bisa saja ketika terjadi gugatan semacam itu kemudian berlanjut bermuara ke perceraian. Itu sangat mungkin tentu. Tapi ini banyak orang yang tidak tahu. Jadi menurut kacamata keperdataan ini bisa digugat. Oh, bisa digugat ya. Masuknya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum begitu. Nah, kalau pidana juga tetap bisa, yaitu penelantaran dalam bentuk KDRT dalam bentuk penelantaran ekonomi. Nah, ini jelas dilarang. Ya. Meskipun dari banyak kasus tidak mudah untuk melaporkan terkait penelantaran ya. Misalnya apa ukuran seorang itu dianggap telah terlantar begitu ya. Ada kepolisian yang menafsirkan mengacu pada undang-undang perkawinan, setelah 3 bulan itu tidak memberikan nafkah, maka baru kemudian itu bisa dipidanakan, itu bisa dilaporkan gitu. Nah, ada juga ini yang lucu ya, kalau menurut saya, yang kemudian apakah istri itu sudah diberikan makan oleh orang lain, baru kemudian dianggap terlantar. Itu ada kepolisian yang menafsirkan demikian begitu. Tapi yang terpenting saya sampaikan bahwa secara perdata tadi bisa bisa digugat, secara pidana juga bisa dilaporkan. Sebenarnya perihal ini terbukti atau tidak melantarkan itu menjadi urusan kepolisian. Ketika melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan begitu, apakah ada unsur pidana atau tidak begitu ya. Dan kemudian dibawa ke pengadilan, apakah ini terbukti atau tidak, kira-kira itu. Jadi pada dasarnya sekali lagi ini bisa menempuh jalur perdata tadi dengan cara mengajukan gugatan. Nah, kekurangannya memang gugatan ini kan tentu berbiaya. Sementara nafkah saja selama ini tidak diberikan. Kemudian untuk mengeksekusi juga ini butuh waktu, butuh biaya dan seterusnya ya. Jadi tidak mudah. Nah, ada jalan lain sebenarnya. Barangkali mediasi bisa dilakukan begitu ya. Jadi menghubungi keluarga dari pihak suami, minta difasilitasi, atau orang lain atau tokoh masyarakat yang didengar oleh suami begitu, untuk menyampaikan keluhannya, menyampaikan bahwa nafkah itu menjadi kewajiban seorang suami dan seterusnya. Ada beberapa kasus yang juga bisa sukses ketika difasilitasi oleh orang yang memang biasa didengar oleh pihak suami begitu ya. Entah itu orang tua begitu. Jadi tidak ada salahnya kalau menurut saya menempuh jalur mediasi. Mediasi dulu berarti ya. Kalau misalkan mediasi nggak berhasil ya mungkin mau nggak mau perdata dulu, gugatan. Habis itu kalau nggak berhasil juga ya bisa pidana gitu ya.
Oke, baik Sobat Tanya Hukum, demikian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hamim. Jadi kalau misalkan teman-teman yang merasa ditelantarkan oleh suaminya, nggak dikasih nafkah, buat makan, buat biaya sehari-hari, buat biaya anak-anak sekolah gitu, yang kayak nggak merasa tidak dikasih uang lah istilahnya, jadi kayak menanggung sendiri gitu, suaminya kayak nggak mau tahu, itu bisa menempuh jalur mediasi, perdata tadi melalui gugatan, sama pidana juga bisa. Jadi tergantung pilihan masing-masing sih sebenarnya. Kalau kata Pak Hamim tadi lebih baik mediasi dulu ya, kalau nggak bisa juga ya perdata, kalau nggak ya pidana. Oke, baik, sekian bincang kita bersama Pak Hamim. Terima kasih banyak Pak penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat terkhusus untuk penanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.